Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Orang Ngobrol. Saatnya ngobrolin sel darah merah Sel dan darah putih. merah dan Bukan. darah putih, benar. Di sini judulnya adalah Cells at Work, atau mungkin teman-teman lebih Hataraku Saibo. Saibo. Lebih kenapa kita bahas ini ya karena aku punya komiknya gitu aja. Dan mau ada filmnya. Ya, mau ada filmnya. Mau ada Yang live main Takeru actionnya. Sato. Ya. Dan Aneh. gerakannya masih Kenshin. Ya bener, aneh tapi Gerakannya masih ya, Kenshin. cuman kan emang si sel darah putih kan Betul. tugasnya begitu. Betul. Jadi Betul. untuk pembahasan sel satu work ini akan kita rangkum jadi satu aja, karena ini ada black juga, Black yang baru. ada Yang lebih baru. enggak sih, terbitnya bareng sih Mas, bareng. Oke. Nah, makanya kenapa kita barengin, karena mirip ya. Ya, Bukan mirip, maksudnya, ibaratnya switch karakter lah. Switch karakter aja gitu. Komik ini buatku penting untuk dipunya, karena ini adalah edukasi. Betul. Jadi agak jarang kita menemukan komik-komik yang muatannya full edukasi ya, nggak gitu banyak gitu. Kalau ini tuh beneran bagaimana kita belajar biologi melalui komik. Konsekuensinya adalah wordy. Iya. Beneran penjelasannya cukup ya Mas, cukup wordy ya. Bukan penjelasannya cukup wordy, isinya penjelasan. Ya, isinya penjelasan. Isinya bagaimana sel darah merah, sel anu bekerja, bagaimana trombosit bekerja, bagaimana ada yang bocil-bocil itu loh. Ya. Ya, akhirnya perannya kira-kira analoginya kan? kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Analoginya. Nah, ini memang Jepang banget ya. Bagaimana Jepang itu secara jenius bisa memodifikasi banyak hal. Istilahnya seperti itu. Iya, memodifikasi. Oke. Nah, tapi sebelum melanjut karena aku memutuskan untuk tidak lanjut membaca. Ya karena Mas Bagas kok pinter. Dia tidak merasa. Saya tuh tidak suka menghafal. Ada keterangannya LD apa, aku nggak suka. Nah, tapi sebelum itu, pada saat aku kerja di penerbitan, aku tuh udah dari awal udah terpapar dengan Jepang itu punya buku edukasi tentang banyak hal. Yang aku baca memang tentang sistem dan jaringan tubuh, tapi komikal. Jadi kayak ada pasukannya. Ya, aku punya. Aku dulu pernah punya, tapi aku Dua lupa. volume itu kan? 2 volume kayaknya. Iya. Dia jadi kecil, masuk ke tubuh. Mas Bagas silahkan jelaskan. Masuk ke tubuh gitu. Nah, ini mengingatkanku kayak Doraemon sama Nobita kan pernah tuh, kalau nggak salah pakai senter pengecil atau apa gitu, terus masuk ke tubuhnya siapa gitu. Tapi kira-kira sih kayak gitu. Nah, yang itu aku seneng, yang itu untuk baca karena Ini kan. bukan komik bentuknya. Tapi ada ini juga. Ya, ini malah aku nggak pernah lihat. Bentuknya buku kayak ensiklopedi. Bentuknya tuh buku bukan komik. Mana? Why, bukan. Bukan. Why kan ada Korea ya? Ya, Why Korea. Why Korea. Nah, Korea tuh juga punya bukan kemoean, tapi apa tapi ya? memang gitu. Nah, yang itu aku seneng. Benang. Nah, begitu aku ngebaca ini tuh kan ditabrakkan dengan aksi shonen ya. Sehingga di kepalaku itu memang benar-benar bertabrakan. Aku harus menikmati adegannya atau aku harus mengerti penjelasannya. Konsekuensinya itu. Tapi tentu saja itu tuh aku pribadi, teman-teman, gitu. Nyatanya komik ini, Hataraku Saibo ini laku. Spin-off-nya banyak, termasuk yang Black ini. Spin-off yang Black ini. Yang Black ini menceritakan kalau ini adalah bagaimana manusia normal, kalau ini adalah bagaimana manusia sakit. Ya, ngerokok, ada disfungsi ereksi dan lain sebagainya. Nanti di volume berikutnya ada Mas disfungsi ereksi, juga aneh sekali sih. Oke. Nah, kenapa memang yang disebutkan Mas Bagas tadi valid sekali ya, tapi perkembangan manga pada dewasa ini adalah bahwa manga dinikmati semua orang. Betul. Sedangkan ensiklopedi yang nikmati orang tertentu. Bisa jadi, terutama orang tua untuk anaknya. Terutama sih kayak gitu. Nah, ini adalah untuk alat bantu, menurutku. Latar belakang pembuatannya adalah alat bantu. Pertama memang modifikasi ya. Ini bisa dikapitalisasi. Ada animenya kan? Ada animenya. Tayang di TV. Sukses juga. Iya. Ini cukup membantu anak-anak usia sekolah memahami bagaimana sih biologi dalam tubuh kita. Fisiologi tubuh kita itu seperti apa. Betul. Nah, memang Jepang itu udah se-advance itu sampai mereka bisa bikin komik yang edukatif, tapi juga seperti Mas Bagas bilang, shonen, bukan cuma shonen ya, maksudnya bisa dinikmati sebagai komik. Jadi kita bacanya itu tidak merasa
tidak merasa terceramahi. Nah, bedanya sama komik-komik yang dulu itu kan emang kita sudut pandang bacanya adalah belajar. Kalau ini sudut pandang bacanya adalah menikmati komik, cuman isinya muatan pelajaran. Ya, adegannya, monsternya itu kan ya kalau bukan tentang tubuh, ya itu jadi shonen. Ada mecha. Jadi kalaupun teman-teman ada bakterinya, imut juga bakterinya ini kalau nggak salah. Apa ya istilahnya, personifikasi? Modifikasi itu Mas, modifikasi. Modifikasi. Kalau nggak salah, seiyunya tuh seiyu kesukaanku ini di animenya tuh kalau nggak salah. Nah, animenya menurutku lebihnya apa ya, Riz? Aku bisa bilang buatku sih lebih nyaman dan lebih menarik. Oh ya tentu, iya kan? ya tentu. Karena ini kan kita harus berusaha untuk memahami. Kalau anime kan kita didongengin, maksudnya dikasih tahu gitu loh. Jadi lebih enak. Makanya keputusan untuk menjadi live action tuh menurutku questionable. Karena mediumnya nggak cocok. Iya. Benar. Kalau anime cocok banget mediumnya. Betul. Berwarna, kita bisa ngelihat perbedaan darah dan putih dan merah, terus aksinya juga terasa lebih monster musuhnya. Iya, virus dan kekerasannya kan ditone down dari di komik kan curat gitu, udah kayak darah gitu. Ya memang darah sih, tapi memang darah sih. Tapi ya. Nah, itu yang buatku menarik dari komik ini tuh, mau yang black, mau yang biasa gitu, atau mau yang lain. Aku nggak tahu konten ini tuh rilisnya sebelum atau setelah konten kita tentang Trace, tapi maksudku Trace aja aku nggak baca. White Tower aja aku nggak suka aku dengan cocok. dengan yang begitu. Katakanlah Trace dan White Tower itu komik akademik. Itu jadi apa sih ini? Aku nggak mau. Memang perbedaan cara menikmati juga akan mengikuti perbedaan kita dalam melihat komik ini. Betul. Mas Bagas udah terbiasa banget dan udah komik dibaca aja sebagai sebuah hiburan gitu. Kenapa kita disuruh mikir gitu? Betul. Itu sudut pandang yang sangat valid gitu. Nyatanya pada saat aku nonton serial Korea tentang kedokteran, hukum, segala macam, aku mau dengan istilah-istilah tadi. Karena padanannya adalah kalau kita nonton tuh kita dikasih tahu, bukan kita yang mencari tahu gitu. Jadi kalau ini kan apa tadi LDP apa sih? Iya. Jadi kayak bolak-balik. Tapi justru itu medium komik jadi bersinar menurutku. Karena kita bisa ngulang. Betul. Iya bisa. Kalau OTT juga bisa ngulang, tapi kan mundur-mundurinnya. Tapi ini gitu, sebagai sebuah medium komik edukasi, mau itu Trace, mau itu White Tower, mau itu yang lain, memang memberikan elemen-elemen baca ulang yang lebih dan bisa diwariskan. Karena akademik kan begitu juga salah satu. Karena fungsi akademik begitu. Jadi mereka karena aku nggak suka sekolah, Riz. Mereka tuh tidak berhenti. Mereka tuh berusaha menyeimbangkan antara hiburan dan dan edukasinya gitu loh. Yang mana ketika mediumnya adalah audiovisual, yang keluar adalah hiburannya. Edukasinya jadi nomor 2 nih. Karena menurutku komik-komik atau apapun film-film edukasi, buatku edukasinya itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang menontonnya wis nganu banget, Mas. Karena kita kan lebih fokus pada dramanya. Kalau di komik kebalikannya. Mungkin kalau ada komik edukasi horor gitu. Mana ada. Tapi Riz, karena aku punya banyak komik edukasi lain ya. Ini tuh ada game mobile-nya nggak sih? Aduh, aku nggak ngerti. Maksudku kalau ada kan, kalau ngikuti gamenya nggak. Maksudku kalau ada kan itu menjadi sarana yang luar biasa. Mungkin efektif ya buat anak-anak untuk belajar. Untuk kayak simulasi atau kontraproduktif. Ya, aku nggak tahu tapi maksudku gini, Mas. Zaman dulu di zaman PS1, PS2 sampai PS3, nggak tahu sekarang ya karena aku nggak ngikutin lagi. Ada game-game simulation kan? Yang kayak gitu tuh kan, olahraga ada, dating jelas gitu. Nah, kayak gitu tuh mungkin kalau misalnya ini harus ditutup katupnya atau segala macam. Nah, aku nggak. Tapi game kedokteran ada di Nintendo DS. Masalahnya gini, Mas. Situasi game sekarang berbeda dengan yang dulu. Betul. Nah, kalau dulu mungkin game-game seperti itu tuh works. Makanya aku karena Jepang, karena kan produsennya Jepang nih. Yes.
game Jepang sekarang yang laku apa? Gacha. Ya. Nah, makanya aku bilang tadi, apakah kalau ada ngikutin gamenya? Cina ya? Bukan, kebalik. Kebalik, Mas. Iya. Betul. Cina yang Iya, Cina yang lebih kelihatan. enggak juga. Iya itu pembicaraan lain nih. Ya, Enggak lah, Mas. Iya. Orang game Cina aja pakai seiyu Jepang. Iya, benar. Anu juga sangat ini ya. Maksudnya apa Riz? Kayak vending mesin yang gajah-gajah itu. Iya, itu kan katanya emang budaya Jepangnya gitu. Betul, Makanya betul. apakah sebagai komik edukasi, sebagai muatan edukasi ketika dipadankan dengan game yang sekarang rame di khalayak Jepang itu, atau khalayak pengguna. Apakah akan bijak kalau membuat gamenya yang sesuai dengan pasarnya maunya apa? Betul, makanya ini kan opini dan opini. Kita tidak punya faktanya. kita tidak punya faktanya. Masalahnya kita juga aku juga nggak ngerti ini gamenya ada. Karena nggak main juga. Siapa tahu ada game ya. Iya. Jadi di kepalaku opininya itu, di kepalanya Darius opininya yang tadi. Nggak tahu siapa yang benar atau nggak benar. Gamenya ada atau nggak aja kita nggak nyari tahu. Kita nggak nyari tahu. Karena itu masih tidak mau ngomongin game siapa. Betul. Yang jelas sih buatku komik ini tuh oke banget buat orang-orang yang suka komik. Ya pada kenyataannya sekali lagi laku. Iya, maksudnya Gitu, as medium gitu loh. Yes. Komik as medium itu cocok buat orang-orang yang suka itu. Cuman kalau memang seperti Mas Bagas yang memang fokusnya di shonen aja, aksi aja. Yes. Ini nggak agak capek bacanya. Jadi memang ada adegan aksinya. Ya. Penjelasannya juga banyak. Betul. Kita harus menyambungkan adegan aksinya dengan penjelasannya. Ya, Kenapa bisa terjadi adegan aksinya? Karena ada penjelasannya. Ya. Tidak. Ini bukan untuk saya. Maksudnya penjelasannya itu kan bukan story wise ya. Bukan. Penjelasannya adalah ilmu. Ya sebenarnya Emang isi lucu di sih. sini tuh ada di buku Biologi, sekolah, biologi. buku pendidikan tuh Jadi ada. sebenarnya gitu. aku menyarankan ini ada di sekolah-sekolah. Sebenarnya pemerintah, tolong. Oh enggak dong, bikin sendiri lah. Kalau pemerintah kita bikin sendiri. Ya, itu dia. Nggak, tapi teman-teman yang punya akses pada pendidikan publik gitu kayak perpustakaan, menurut itu sarankan membeli komik ini gitu. Pastinya ada sih, bukan mungkin ya, Pak. Aku yakin pastinya ada tenaga pendidik dan pengajar yang Pasti ada. menggunakan ini. Aku juga. Bahkan di kedokteran sekalipun. Aku juga pengen punya beli ini untuk perpustakaan sekolah kalau ada uangnya mungkin perpustakaan sekolah mana yang tuh menurutku menarik sih karena memantik orang belajar tuh kan sekarang makin susah. Ya, konsekuensi logis dari komik-komik semacam ini, komik edukasi, komik akademis gitu adalah terjadi hal yang kayak aku emang nggak cocok dan nggak mau baca atau emang jadinya sangat berguna karena komik-komik semacam ini tuh nggak bisa dipisah. Kita nyari serunya aja, ilmunya nggak dapat itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena pasti dapat dua-duanya. Nah, suka, cocok atau enggak itu kuncinya. Itu. Makanya sekali lagi buatku yang penting kemudian kalau di dunia ideal sekolah-sekolah itu punya komik ini untuk menjadi bahan bacaan wajib anak-anak SMP. Mungkin SMP. Karena beneran kamu belajar biologi pakai ini tuh bisa. Sangat bisa. Betul. Itu di dunia ideal ya. Tapi kalau habisnya ada tukang bakso lewat ya kita nggak ngerti. Oke, sebelum ada yang lewat, itu dulu aja obrolan kita tentang Hataraku Saibo atau Cells at Work. Sampai ketemu di obrolan manga berikutnya. Thank you. Bye.